Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara? Tentu luar biasa, amin. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya. Minggu ini gereja kita memang sementara mengalihkan ibadah, bukan di gedung gereja tetapi di rumah kita masing-masing. Ya, kita lakukan ini berhubungan kita menghormati dari anjuran pemerintah untuk sementara waktu kita tidak mengumpulkan banyak orang, karena dengan tujuan supaya perkembangan virus yang sedang melanda dunia sekarang, ya, COVID-19 bisa segera tertangani dan tidak cepat menular ke banyak-banyak orang. Baik, meskipun hari ini saudara ada banyak juga gereja, ada beberapa gereja yang masih melakukan ibadah, tidak apa-apa, ya, kita sama. Ketika kita menaikkan pujian, ketika kita mendengar firman, dimanapun kita berada, Allah kita sama. Allah hadir di mana-mana, Allah hadir di gereja. Tapi hari yang sama ini juga Allah hadir di tengah-tengah saudara, dalam rumah saudara, di dekat saudara. Allah ada di samping saudara, di belakang saudara. Dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita mendengar atau kita banyak menerima informasi-informasi dari media massa, dari sosial media, berita-berita yang kadang-kadang membuat hati kita menjadi gentar, hati kita menjadi takut. Bagaimana tidak kita mendengar perkembangan bahwa adanya epidemi dari virus COVID-19 yang begitu rupa, sampai kita mendengar ada satu negara yang di lockdown, ya, dikunci, artinya ya dibatasi, orang tidak bisa dari luar masuk, dari dalam keluar, bahkan masyarakat tidak bisa bebas keluar, mereka harus tinggal di rumah, semua serba dibatasi karena memang ya terjadi satu wabah yang luar biasa. Nah, ada berita-berita yang membuat hati kita takut, tapi ada juga berita-berita yang membuat hati kita sedikit agak lega bahwa ternyata sebenarnya keberadaan virus ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Cuma kemudian virus ini muncul sebagai bentuk yang baru yang lalu membawa satu keadaan yang berbeda pada tubuh manusia. Nah, lalu hal yang lain yang membuat kita agak tenang bahwa virus ini ternyata korban dari virus ini amat sangat kecil, hanya 3%. Jadi kalau dari 100 orang yang terkena, 3 orang yang meninggal, yang 97 orang mereka diselamatkan. Nah, mendengar ada banyak berita-berita yang simpang siur, kadang-kadang membuat hati kita gentar juga, saudara, ya. Hati kita menjadi takut. Tapi hari ini saya memberitakan juga kepada saudara, menyampaikan kepada saudara berita yang tidak kalah penting. Dan berita ini adalah berita yang datang dari atas, yang datang dari Allah, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengizinkan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Dan saya percaya apapun yang kita alami hari ini atas izin Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ya, ayat mulai yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Raja Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadap ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawai-pegawainya,
Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, kisah ini adalah kisah yang menarik sekali, di mana waktu itu Raja Negeri Aram berperang melawan orang Israel. Dan yang menarik adalah ketika Raja Negeri Aram ini lalu membuat satu taktik untuk menyerang atau menghancurkan orang Israel. Taktik itu senantiasa diketahui oleh orang-orang Israel. Jadi kalau orang-orang Raja Aram mau menyerang dari kiri, maka orang-orang Israel tahu, maka dia memperkuat daerah sebelah kiri. Kalau Raja Aram akan menyerang dari kanan, maka orang Israel juga tahu kapan dan di mana orang-orang Aram ini akan menyerang, dan mereka akan memperkuat daerah itu, sehingga setiap kali Raja Aram menyerang senantiasa gagal. Sampai akhirnya Raja Aram berpikir mungkin ada orang-orang yang membocorkan rahasianya. Ketika dia bertanya kepada para pembantunya, maka beberapa orang pembantunya berkata, bukan karena ada yang membocorkan, tapi ada satu orang, yaitu nabi di Israel, yang memberitahukan, bahkan dia bisa mendengar perkataan raja ketika raja ada di kamar tidur. Oh, luar biasa. Raja Aram mendengar ini, maka dia berpikir bahwa inilah yang jadi persoalan kenapa dia gagal untuk menghancurkan bangsa Israel. Dia berpikir ini persoalannya, maka dia buat sebuah keputusan. Elisa, nabi itu harus ditangkap. Dia bertanya di mana dia. Beberapa orang berkata dia ada di Dotan. Lalu Raja Aram ini mengerahkan pasukannya bukan untuk menyerang Israel, tapi untuk menangkap satu orang yang bernama Elisa. Waktu itu Elisa ada di Dotan, dia tinggal bersama bujangnya. Ketika satu pagi mereka bangun dari tidur, Elisa dan bujangnya. Ketika mungkin mereka sedang buka pintu atau buka jendela melihat keluar, kaget mereka. Karena apa? Melihat ternyata tempat mereka, tempat Elisa dan bujangnya ini sudah dikepung oleh pasukan yang cukup besar yang punya tujuan untuk menangkap Elisa, dan saya pasti Elisa akan dibinasakan. Kira-kira saudara, kalau saudara menghadapi peristiwa yang seperti ini bagaimana? Dalam keadaan menghadapi bahaya, mungkin hampir bahaya. Ada banyak kita waktu kita menghadapi peristiwa-peristiwa hampir bahaya atau menghadapi suatu bahaya. Ya, contoh mungkin saudara menghadapi peristiwa tabrakan, atau saudara mengalami peristiwa hampir mati karena sakit penyakit, atau mungkin saudara sedang menghadapi usaha saudara yang hampir gagal. Di depan mata saudara sudah melihat satu keadaan yang mungkin amat sangat berat karena usaha yang gagal, usaha yang hampir bangkrut, atau hal-hal yang lain. Ya.
Tentu yang paling kita rasakan ketika kita dalam keadaan yang seperti itu adalah munculnya rasa takut di hati kita. Kita akan dihantui perasaan yang takut. Ya, bagaimana hari-hari ini kita juga sering mendengar atau kita sedang mendengar lewat media sosial ada banyak postingan-postingan, ya, unggahan-unggahan orang memposting berita-berita yang luar biasa yang menimbulkan rasa takut. Ya, pertama kali muncul virus yang bernama corona ini, muncul satu gambar video orang tiba-tiba di jalan tergeletak jatuh, ada orang sedang naik kereta tiba-tiba jatuh. Meskipun akhirnya diketahui itu bukan peristiwa sesungguhnya, tapi ya itu diambil dari sequel film lalu digabungkan dalam sebuah berita yang tapi akhirnya itu membuat banyak orang menjadi ketakutan. Apalagi ketika virus corona ini dinyatakan sebagai epidemik di dunia ini, ya, muncul atau banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa menghadapi semuanya ini. Mari kita belajar dari Elisa. Ketika Elisa menghadapi peristiwa yang mencekam ini, apa yang Elisa lakukan dan apa yang bujangnya lakukan? Kalau saudara perhatikan di sini, ya, ketika kedua-duanya ayat yang ke-13 dikatakan, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukannya kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Jadi bukan tentara yang kecil, tentara yang besar untuk menangkap satu orang yang bernama Elisa. Lalu dikatakan di situ, sampailah mereka pada waktu malam. Jadi mereka mungkin berangkat sore hari, mereka sampai ke sana waktu malam. Mereka siapkan semua, mereka kepung semua, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Respon dari bujangnya ketika melihat keadaan seperti itu, Alkitab berkata, bujangnya berkata, celaka Tuanku, apa yang kita perbuat? Artinya apa? Bujangnya mengalami ketakutan ketika menghadapi peristiwa ini. Bujangnya takut. Tapi apa yang dilakukan oleh Elisa? Tetapi apa respon dari Elisa? Kalau saudara perhatikan, di sini ada dua respon. Yang pertama, respon bujangnya, ya. Dia ketakutan karena melihat kenyataan bahwa mereka terkepung tentara dalam jumlah yang banyak yang siap menghabisi mereka, yang siap membunuh mereka. Tapi yang kedua, respon dari Elisa. Bagaimana respon Elisa? Dikatakan di sini, jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ketika bujangnya ketakutan karena pikirnya bahwa tidak ada lagi jalan keluar, bahwa tidak ada lagi kesempatan keluar, bahwa semua ini sudah celaka ini. Tetapi respon Elisa berbeda. Dia berkata kepada bujangnya, jangan takut. Bagaimana respon Elisa? Elisa berkata, jangan takut. Artinya Elisa tidak takut. Kenapa? Elisa berkata, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada musuh kita. Ya, dikatakan di sini, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, daripada tentara mereka. Ini menarik, saudara. Bukankah Tuhan pernah berkata kepada kita lewat firman-Nya bahwa di dalam Mazmur 34 ayat 8-9, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka.
Lalu Tuhan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Ketika kita fokus kita hanya kepada musuh kita seperti bujangnya ini, kepada persoalan kita, maka yang muncul dalam hati kita adalah sebuah ketakutan, kengerian. Padahal Alkitab berkata ada sebuah realita lain yang harusnya kita ketahui, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Elisa. Realita itu apa? Realita itu adalah bahwa Elisa berkata, yang menyertai kita, yang bersama dengan kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Artinya yang bersama dengan kita jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada persoalan yang kita lihat. Mungkin persoalan kita kelihatannya besar, kelihatannya sulit sekali, kelihatannya mengerikan. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita lewat perkataan Elisa. Elisa berkata, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita, yang menyertai saudara, dimanapun saudara berada, jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih kuat dibanding apa yang sedang terjadi di dunia, dibanding apa yang sedang terjadi di lingkungan kita sekarang ini, dibanding berita-berita yang sedang kita dengar hari ini." Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa. Mari sekarang saudara, jangan panik. Jangan panik. Nggak usah takut. Hiduplah seperti biasa. Makan, minum, yang penting sekarang jaga tubuh saudara, jaga kebersihan saudara, sering cuci tangan dengan sabun, dengan pembersih yang lain. Gak perlu ditakutkan, percaya saja. Ketika kita percaya, Tuhan memberi jaminan, jangan takut, yang menyertai kita lebih hebat. Amin. Lalu apa yang dilakukan Elia untuk menolong bujangnya ini supaya tidak takut? Perhatikan ayat ini selanjutnya. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berdoa untuk bujangnya supaya mata bujangnya ini melihat bahwa tampak gunung itu penuh dengan kereta berapi sekeliling Elisa. Bahkan ayat 18 katakan, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini," maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Elisa berdoa untuk masalahnya. Elisa berdoa juga untuk bujangnya, supaya bujangnya melihat. Jadi yang dilakukan Elisa adalah Elisa berdoa. Elisa gak bingung, Elisa tidak takut, tapi Elisa juga menolong supaya bujangnya tetap tenang dengan cara berdoa. Artinya membawa semua kepada tangan Tuhan, meminta supaya Tuhan membuka mata bujangnya ini untuk melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Hari ini saya berdoa kiranya Tuhan membuka mata hati saudara, supaya saudara bisa melihat, bisa mengalami perkara yang besar, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Bahkan saudara bisa melihat yang di pihak saudara, yang menyertai saudara lebih hebat, lebih dahsyat, lebih besar dari apa yang ada di luar sana, dari apa yang sedang terjadi hari ini, yaitu sakit penyakit virus corona. Saya berdoa matamu terbuka, mata saudara terbuka, melihat ada Tuhan yang besar. Elia berdoa, pentingnya berdoa. Bukan hanya itu, Elia juga berdoa untuk persoalannya. Dia berdoa supaya mata orang-orang Aram dibutakan. Doakan. Hari ini, mari
kita bersama-sama, jangan pusingkan yang lain, tapi waktu yang ada di rumah pakai untuk duduk diam berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasilah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu, akhir zaman ini sudah dekat. Ada banyak hal yang mungkin menakutkan kita. Tuhan mengingatkan, nggak usah bingung, nggak usah takut mulai sekarang. Kalau Tuhan izinkan, pemerintah berkata tinggal di rumah, punya maksud apa? Punya maksud suruh masuk rumah, kunci pintu, lock pintu, down, kaki kita turun berlutut untuk berdoa. Jangan takut, jadi tenang, supaya kamu jauh, supaya kamu dapat berdoa. Jangan takut, buang ketakutan, tenang. Ini penting, saudara. Kalau kita dikuasai rasa takut, kita akan, bahkan tubuh kita, imun kita akan menjadi drop. Tapi hati yang gembira, kata firman Tuhan, adalah obat. Ketika hatimu tenang, hatimu sukacita, imunmu akan bekerja dengan maksimal. Virus apapun yang masuk ke dalam tubuhmu, maka tubuhmu akan bisa sanggup menolak virus itu. Jaga hati, tetap tenang, jangan takut. Bangun, berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Lukas 22 ayat 46 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hal yang paling berbahaya bukanlah penyakit fisik, saudara, tetapi hal yang paling bahaya ketika hatimu sudah menjadi lemah, sehingga kau jatuh, imanmu jatuh, pengharapanmu jatuh, sukacitamu hilang, hatimu dipenuhi dengan ketakutan. Itu yang paling berbahaya. Karena apa? Itu akan membuat tubuhmu menjadi drop. Hati yang gembira adalah obat yang memanjur, tapi semangat yang patah, semangat yang hilang, keringkan tulang, membuat tubuh kita akan mengalami sakit penyakit. Sebab itu, mari hari ini jangan takut, bangun dan berdoa. Mulai kita berdoa bersama-sama. Jadi pesan Tuhan minggu ini adalah jangan takut, saudara, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi akhirnya, saudara, dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, tetap berdoa, jangan takut, tetap hadapi hidup ini dengan semangat. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Yang terpenting juga berdoa. Berdoa untuk anak-anakmu. Ini kesempatan berdoa untuk saudara-saudaramu, berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk banyak hal. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sekali lagi, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat firman. Kami percaya hari-hari ini, Tuhan, ada banyak orang mengalami ketakutan, tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kami. Jangan takut. Tuhan menyadarkan kepada kami bahwa yang di pihak kami, yang bersama-sama dengan kami, yang menyertai kami, yang ada di dalam hidup kami, jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berkuasa daripada yang ada di luar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau menolong setiap jemaat GB Kerajaan Allah tetap bisa menjaga hati, tetap tenang, tidak takut, dan bahkan tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, tetap menjaga hidup bersih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, Tuhan lindungi, Tuhan jagai setiap jemaat dari sakit penyakit, dari virus, di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menutup rumus kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang lebih hebat, yang meng-covering kami hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang berdoa juga untuk bangsa kami. Tolong Tuhan, biarlah bangsa kami boleh dilalukan dari Tuhan keadaan yang kurang baik ini Tuhan. Tolong pemerintah bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, terus jajaran pemerintahan, untuk mereka boleh melakukan tindakan yang benar, tindakan yang tepat. Kami juga berdoa untuk para dokter, Tuhan, suster,
mereka yang bergerak dalam bidang Tuhan kesehatan, mereka sekarang sedang bekerja keras, tolong berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, Engkau support mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat janji firman-Mu hari ini membuat hati kami tenang. Firman-Mu mengingatkan sekali lagi, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kami daripada yang menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Tetap semangat, tetap berdoa. Saudara nanti bisa ikuti juga pujian bersama dengan kita ya, sambil menaikkan pujian, angkat hati untuk menyembah Tuhan. Tuhan beserta dengan kita semua. Jangan takut. Yang menyertai kita jauh lebih hebat, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak daripada yang menyertai yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan